kalau kita melihat kasus yang kita bahas tadi nih Mbak ya, yang mahasiswa viral karena menolak gaji 8 juta yang menurutnya terlalu kecil. Basic pendidikan ataupun juga tempat universitas yang kita tempat kita menimba ilmu gitu, itu jadi pengaruh nggak sih Mbak? Pengalaman saya, asal lulusan dari mana, IPK-nya berapa, itu sebenarnya akan sangat berguna di awal, di proses seleksi. Karena apa yang orang lihat kan pasti hal-hal yang tertulis, yang saya bilang ada sertifikat apa enggak, dia lulusan mana, dia IPK berapa. Nah itu yang akan menentukan di proses seleksi, biasanya administrasi gitu orang nyebutnya. Nah tapi kalau sudah masuk di dunia kerja sebenarnya udah nggak lihat lagi lo lulusan mana, lo IPK berapa, lo punya sertifikat ISO berapa misalnya. We play together. Hai players, apa kabar? Senang sekali hari ini Septi Angela kembali lagi. Kita di program Heart to Heart ya bersama Makna Penta. Dan seru banget tema kita hari ini players. So untuk kalian nih harus denger nih hari ini. Karena mungkin untuk para fresh graduate yang sekarang ini lagi sibuk-sibuknya banget untuk ngerjain skripsi ataupun juga tugas akhir. Atau bahkan ada nih players yang lagi siap-siap untuk wisuda. Wah udah gak sabar untuk memakai toga nih players. Nih ini adalah tema yang sangat menarik untuk didengarkan hari ini ya. Nah, tapi nih Septi Angela mau bahas dulu nih players. Karena dari data yang Septi baca, ini menurut PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, ini ada sekitar 1,7 juta mahasiswa dengan jenjang sarjana yang lulus setiap tahunnya. Tapi nih ya, untuk para fresh graduate ini banyak banget tantangan dan tentunya pada saat nyari kerja nih, ini pada ngerasa aduh susah banget ya, padahal lapangan kerja itu ada di mana-mana. Tapi kok kayak susah banget gitu dapat pekerjaan. Apalagi sekarang kondisi pandemi yang lagi menerpa kita ya. Nah, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan untuk para fresh graduate agar bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, tapi jangan lupa juga dengan gaji yang sesuai. Maka dari itu, makanya hari ini players di Heart to Heart kembali lagi Septi Angela akan bersama psikolog, salah satu psikolog dari Makna Penta. Selamat siang Mbak Marisha Pratiwi, MPSI psikolog. Aku panggilnya Mbak Ica aja ya? Boleh, mana nyamannya. Mbak Ica, apa kabar Mbak Ica? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Segar sekali hari ini players ya. Pinky. Oke, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rekening juga masih sehat ya? Agak sensitif ya. Tengah bulan. Nah, Mbak Ica aja sensitif players ya dengan rekeningnya. Apalagi players nih mungkin fresh graduate nih Mbak Ica yang mungkin sekarang lagi mau minta ke orang tua gengsi, tapi mau cari kerja juga belum nemu yang cocok nih. Nah, gimana nih Mbak? Apalagi kemarin nih ada, lihat nggak Mbak? Salah satu postingan yang viral banget, bahwa salah satu mahasiswa lulusan universitas ternama yang nolak gaji 8 juta karena dianggap terlalu kecil katanya Mbak. Dan ini menurut Mbak Ica nih ngelihat para, kita bilangnya apa ya, anak muda lah ya, fresh graduate lah, yang baru lulus, dengar gaji 8 juta, mungkin dia sebulan dikasih nyokap bokapnya 20 juta kali ya. Bisa jadi. 8 juta tuh kekecilan. Dia kecil ya? Ya kecil katanya. Gimana Mbak, itu gaji Mbak sebulan bukan? Itu kayaknya kalau dihitung-hitung ya lumayan sih, sebulan 2 bulan saya sih Mbak. Untuk ukuran Palembang itu. Ya untuk ukuran Palembang. Nah gimana Mbak menurut Mbak Ica nih Mbak, fenomena tersebut? Oke, ini kalau nggak salah di Twitter ya ramai di Twitter. Dan kalau nggak salah ini universitasnya di Jakarta. Ya, kita sebut saja di Jakarta. Iya, disebut di Jakarta ya. Jadi kalau menurut saya sih fenomenanya lebih karena pride ya, pride sebagai alumni dari universitas tersebut, sehingga dia memandang dirinya tuh berhak dihargai segini loh. Gitu. Dia kayak udah matok value dia nih segini gitu loh. Karena dia lulusan dari universitas ini. Nah itu akan berbeda dengan kita yang mungkin di luar universitas tersebut atau bahkan yang ada di Sumatera gitu ya. Harga segitu atau harga kita segitu untuk fresh graduate itu luar biasa gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat lebih karena pride dia alumni mana. Tapi kan kita ngelihat juga gitu Mbak, apa namanya, UMR di Jakarta kan mungkin emang segitu kan Mbak.
Mungkin dia ngelamarnya di daerah kali, makanya kaget guys. Iya, atau kita juga perlu lihat dia ngelamar kemana, karena ada beberapa industri seperti pertambangan gitu kan, atau pokoknya kerja-kerja di remote area ya, di hutan, di tengah kapal gitu. Nah harga segitu memang kurang gitu untuk pengorbanan mereka meninggalkan keluarga. Berarti gitu. untuk fresh graduate hati-hati ya, mungkin ya pertimbangan, mungkin dia juga kayak ada kan orang-orang yang idealis kan Mbak, yang kayak oke, aku harus menghargai diri aku sendiri biar dihargain orang lain gitu kan, tapi dilihat-lihat dulu Mbak ya, jangan tiba-tiba mau apa namanya ke perusahaan startup tapi minta gajinya yang nggak kira-kira gitu kan. Nah, menurut Mbak Ica nih, apalagi yang ngebuat fresh graduate ini ngerasa untuk berhak untuk ngedapetin gaji yang tinggi selain tadi ya mungkin lulusan universitas ternama ataupun juga yang lain, gimana nih Mbak? Tadi bisa saja karena faktor lulusan ya, kemudian tadi juga karena dia ngelihat tuntutan kerjanya sehingga dia berhak dihargai seperti apa. Nah kalau yang mungkin lebih apa sih, kenapa dia sampai menganggap itu kecil, menurut saya juga karena faktor gengsi ya. Tahu sendiri anak muda zaman sekarang dengan gempuran digitalisasi yang itu gitu kan, ngelihat si A simbol kesejahteraan tuh seperti ini loh, pakai ini, jadi mungkin juga lingkungan dia dengan lingkungan kita yang gaji segini cukup gini gitu. Jadi membuat dia 8 juta itu nggak sepadan dengan hidup dia. Gitu. 8 juta itu untuk cicilan mobil udah sisa tinggal 2 juta lah mungkin ya. Atau tadi biasa temenan sama yang pakai merek ini, merek itu, baju aja berapa juta. Berarti circle juga menentukan faktor tersebut Mbak ya? Circle-nya. Oke, nah untuk para fresh graduate nih ya mungkin banyak banget yang dilema. Saya juga dulu waktu pas saya baru lulus kuliah kayak kaget sih sebenarnya ngedenger gaji, karena ya alhamdulillah sih dikasih sama orang tua tuh yang lebih dari itu ya Mbak. Ternyata UMR di Palembang kan agak kaget ya kita ya dulu ya. Gedean yang dikasih ya. Nah gedean yang dikasih gitu kan, tapi kayak ya udahlah ya namanya cari pengalaman gitu kan. Nah mungkin ada beberapa fresh graduate yang juga dilema gitu untuk nentuin value diri mereka ataupun juga gaji yang kira-kira takut ketinggian atau kerendahan. Nah itu menurut Mbak gimana? Cara untuk kita apa sih namanya menentukan berapa nilai saya kalau dikasih gaji atau pekerjaan. Kalau ditanya mau digaji berapa gitu betul, ya. Karena biasanya kadang ada beberapa HRD yang kayak gitu kan Mbak. Itu penilaian juga kan? Iya, itu pertanyaan tricky. Karena kalau fresh graduate pastinya gitu. Kalau ditanya gini jawabnya gimana ya Mbak, bagusnya gitu. Ya itu memang agak ya kayak bilang tricky ya jawabnya. Banyak hal yang harus kita kenal dulu. Yang penting kalau saya suka bilang ke orang yang nanya, pertama harus kenal diri sendiri dulu. Kita punya skill apa tadi, terus kita punya modal apa, modalnya tadi mungkin lulusan mana atau IPK apa, terus skillnya mungkin soft skill yang lain, punya pengalaman apa selama kuliah, selama magang gitu. Tuh, kita harus kenal diri kita sendiri. Terus kita harus kenal perusahaan, tadi saya bilang ada perusahaan-perusahaan yang memang standar gajinya tinggi, pertambangan, yang kerjanya di kapal lepas pantai, itu wajar kalau kita state saya mau gaji segini gitu. Itu kenal perusahaan, terus kenal posisinya. Posisi kita ini sebagai apa? Misalnya staf biasa kah atau manajer kah yang kita lamar ini ya? Nggak mungkin kalau staf biasa kita mau gajinya selevel manajer. Betul. Level manajer nggak mungkin kita merendahkan diri, bukan nggak mungkin ya. Agak ini perusahaan sih senang, cuma agak rugi tanya kalau level manajer gitu. Jadi kenali dulu diri sendiri, kemudian kenali dulu yang kita hadapi ini perusahaannya seperti apa, posisinya seperti apa, dan yang terakhir yang tadi sudah disebut, lihat UMR. Berarti karena UMR kan itu hitungan kebutuhan hidup rata-rata daerah tersebut gitu kan. Kita tuh ngobrol hari ini tuh seru banget kan Mbak, karena kita lagi di Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Jadi players mungkin yang mau sarapan, makan siang sambil meeting, ataupun juga mau dinner sama klien, sama pasangan. Nah di sini tuh cocok banget players. Atau yang mau staycation bareng sama keluarga nih, di sini di Batika Hotel Palembang itu ada 160 kamar dengan konsep modern minimalis yang tentunya bikin liburan Anda semakin menyenangkan. Mbak, boleh kita minum dulu Mbak ya sebelum ngobrol ya. Silakan Mbak diminum Mbak. Cantik ya kuenya. Kayak Mbak Septi. Terima kasih Mbak. Ini saya minum kopi. Ini kopi pandan tadi ya. Yang ini ada apa sih namanya tadi, coklat cake gitu. Cantik banget, enak banget. Tadi udah saya cicip sebenarnya players. Silakan Mbak diminum Mbak ya. Jadi makanya players yang mau main ke sini, mau dinner atau mau staycation langsung hubungin Batika Hotel Palembang ya. Oke, kita kembali lagi Mbak ke bahasan kita hari ini tentang
fresh graduate yang bimbang untuk menentukan gajinya ataupun juga value-nya mereka gitu kan. Takut ketinggian, takut kekecilan gitu kan. Nah, kira-kira nih Mbak ya, untuk menentukan gaji, apakah kita harus memperhitungkan pengeluaran keseharian kita, misalnya nih lifestyle kita, standar hidup, atau ya tadi yang seperti yang sudah Mbak bilang, apakah si lifestyle kita tuh harus jadi pertimbangan? Salah satu pertimbangan. Nah, menurut Mbak Ica gimana Mbak? Oke. Kalau kita ngomong lifestyle itu kan tiap orang punya lifestyle yang beda ya. Terus preferensi juga beda. Buat saya harga beli baju segini mahal, buat Mbak Septi beli baju harga segitu murah. Jadi kalau kita mau pakai lifestyle sebagai patokan nentuin gaji itu tentu nggak apple to apple ya. Makanya tadi sempat di sesi sebelumnya saya bilang paling gampang itu sebenarnya pakai UMR karena udah ada yang ngitungin nih. Misalnya di Palembang UMR segitu berarti diperkirakan rata-rata orang Palembang tuh butuh itu harga itu untuk hidup gitu. Jadi kalau saya nggak pertimbangkan, saya nggak sarankan pakai lifestyle sebenarnya. Mungkin lifestyle ini bisa digunakan untuk kita kayak milih perusahaan mana. Kalau kita pengen lebih banyak dapat gajinya ya pilih perusahaan yang besar dong, bener kan Mbak? Benar. Nah gitu ya. Tapi ingat perusahaan besar tanggung jawabnya juga besar, sanggup nggak? Iya sih, tiba-tiba ngedrop langsung players. Oke, nah dalam persaingan kerja nih Mbak ya kan sekarang itu bertaburan banget kayak tadi menurut Dirjen Pendidikan Tinggi ini Kemendikbudristek bilang kalau misalnya ada 1,7 juta mahasiswa jenjang sarjana yang lulus setiap tahunnya. Nah, jadi dengan bertaburan banyaknya fresh graduate ini, seberapa penting sih Mbak pengalaman kerja, pengalaman magang itu apakah jadi pertimbangan untuk kita melamar satu pekerjaan di perusahaan? Oke. Jadi kalau yang namanya pengalaman kerja, pengalaman magang itu kan pada dasarnya untuk membentuk diri kita ya, skill di dalam diri. Jadi kalau ketika proses seleksi namanya skill kan belum kelihatan. Yang baru kelihatan itu kan baru hal-hal yang tertulis. Iya, betul. Kita punya sertifikat apa, kita punya apa misalnya bukti-bukti apa yang sertifikasi mungkin kan. Atau ikut pelatihan apa gitu. Nah, itu ketika proses seleksi akan berguna. Semakin banyak sertifikat itu kan semakin menjual gitu. Betul. Tapi tadi pengalaman skill itu gunanya kapan? Sebenarnya ketika kita sudah gabung. Sehebat apapun kita, ketika kita masuk perusahaan tapi kita nggak on fire ya, nggak bisa memenuhi tuntutan perusahaan juga nggak akan jalan. Dan mungkin juga attitude-nya juga mungkin kan karena pengalaman kerja kalau kita udah biasa magang di perusahaan, pasti kita udah sikap kerja di perusahaan. Betul, bukan yang bener-bener kerja itu gini ya gitu. Tapi kalau udah sempat magang gitu kan udah langsung tune in tuh, nah itu akan lebih diterima. Oleh cara berkomunikasi mungkin kan, jadi udah punya hal-hal yang disiapkan gitu kan. Nah, untuk pengalaman yang dilalui mahasiswa selama berkuliah nih Mbak, itu tuh pengalaman apa sih Mbak yang menurut Mbak tuh bisa jadi bekal untuk para mahasiswa fresh graduate untuk dibawa ke dunia kerja? Tadi sempat kita bahas banyak, kita butuh attitude, kita butuh pengalaman yang magang, pengalaman kerja gitu ya. Nah itu pengalaman apa? Kalau saya sih saranin pertama organisasi. Mungkin tidak harus ikut BEM, tapi setidaknya jangan, kalau zaman saya tuh istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Tetap cari kegiatan di luar kerjaan kuliah. Misalnya ikut organisasi yang sesuai minat. Misalnya kita suka acting misalnya gitu, ikut teater. Kita suka misalnya yang kayak bikin-bikin penelitian gitu kan, ada yang apa sih namanya? Kalau SMA tuh KIR gitu gitu. Karena itu akan membentuk dari komunikasi, kerjasama, ngebiasa ngadepin tekanan, menyenangkan orang, masih pelanggan. Kita butuh ini gitu. Terus manajemen waktunya juga tentu akan lebih belajar disiplin juga ya Mbak ya. Itu nggak bisa dibentuk cuma dengan ngerjain tugas gitu. Nah, jadi selain kuliah, saran saya jangan jadi kupu-kupu. Tambah kegiatan lain, nggak harus BEM, yang penting keluarlah dari zona kelas itu gitu. Keluar dari zona nyaman dan nyoba untuk sesuatu hal yang baru ya. Nah, tapi nih Mbak ya, banyak yang beranggapan kalau selama kuliah itu udahlah fokus kuliah aja gitu kan, apalagi orang tua gitu kan ngelihat anaknya, apalagi kalau zaman sekarang kan BEM apa itu kan pulang malam segala macam. Nah, atau juga ada yang bilang ya udah kuliah aja jangan sambil kerja. Tapi sekarang kan banyak banget nih perusahaan yang pengen pegawainya itu melamar pekerjaan dan punya pengalaman kerja bahkan minimal 2 tahun Mbak ada. Nah, jadi ada syarat 2 tahun ya. Ada syarat 2 tahun terus dia fresh graduate. Nah, itu gimana Mbak? Jadi apakah yang sekarang nih teman-teman yang lagi kuliah mungkin ya udah
cari kerja, jadi dia punya pengalaman, jadi dia punya bekal nih. Karena kalau cuman magang atau cuman ikut organisasi kan nggak bisa jadi syarat administrasi nih Mbak untuk di ngelamar pekerjaan itu. Nah, apakah menurut Mbak harus? Nah itu sebenarnya juga sesuatu yang saya sebagai psikolog kalau ngeliat perusahaan bikin lowongan kayak gitu ya minimal 2 tahun tapi nyarinya yang muda-muda itu kan kadang kita suka mikir ini perusahaan maksudnya apa ya? Cuma sekarang kalau saya lihat di dunia pendidikan ini, terutama di universitas, ada namanya kampus merdeka, magang merdeka. Oke. Terus sudah difasilitasi MBKM ya. Sudah difasilitasi supaya tuntutan dunia kerja dengan tuntutan dunia kampus sejalan. Sehingga kalau zaman saya ada namanya program magang, tapi itu per universitas ya. PMMB ya, program magang bersertifikat. Ya, hanya mahasiswa. Kalau sekarang semua sudah menasionalkannya, sehingga saya rasa sebenarnya kalau ditanya gimana tuh Mbak dengan tuntutan 2 tahun minimal kerja, cukup ikuti aja program-program yang sudah diselenggarakan oleh kampus. Tadi MBKM. Kalaupun kampus ternyata belum MBKM, cari sendiri berarti pengalamannya. Ketika kalau contoh saya waktu saya S1 libur semester yang genap ke ganjil, kita lama tuh 3 bulan tuh. Nah, saya magang sendiri. Cari perusahaan, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Tuh pengalaman dulu ya players-nya, jangan apa-apa. Gaji saya dulu. Berapa, Bu? Gitu kan. Jadi kalau 2 tahun itu sambil kerja sambil kuliah. Sambil kuliah nggak berasa jadinya ya. Di semester akhir. Tapi saya setuju tuh Mbak tentang MBKM itu karena saya banyak banget teman-teman mahasiswa ataupun juga adik-adik mahasiswa yang memanfaatkan hal tersebut gitu loh, dan sekarang mereka lebih kreatif untuk ya udah join di MBKM, otomatis dapat pengalaman. Pekerjaan maksudnya pekerjaan itu selain pengalaman, terus pekerjaan yang mereka ambil bisa di konversi untuk jadi nilai loh SKS di kampus ya. Jadi nilai untuk SKS. Wah, ini semakin dimudahkan sama pemerintah nih ya untuk mahasiswa dan mahasiswa. Yang penting tuh cari info. Iya, ya. Benar. Karena kalau kita nggak nyari info tuh kita nggak bakal tahu gitu Mbak ya. Oke, players wajib dengerin Hak Tuhan hari ini ya. Nah, Mbak Ica, apa sih yang menurut Mbak menjadi kesulitan untuk merekrut milenial di zaman sekarang? Karena kalau zaman dulu kan maksudnya ngelihat zaman sekarang ya Mbak ya, banyak anak-anak muda yang mereka udah semakin banyak info, semakin banyak pengetahuan, malahan jadi kayak terkesan kurang ajar gitu kan. Nah, menurut Mbak gimana sih Mbak? Apa sih kesulitannya merekrut si milenial sini Mbak? Ini nanti kaitannya dengan ini ya, tipikal generasinya sebenarnya. Tadi udah disebut generasi milenial. Jadi ya memang generasi saya dong ya? Iya, saya juga. Jangan anggap saya tua dong. Berasa kemudaan nih, nggak inget umur di gue ya. Gimana Mbak? Jadi generasi milenial itu memang pada dasarnya suka kebebasan, suka diberikan tantangan, ambisius, percaya diri. Jadi kalau mau merekrut milenial, pemimpinnya juga harus tahu dulu nih karakteristik milenial ini seperti apa, sehingga tuntutan perusahaan seperti apa, karakteristik milenial seperti apa, perusahaan nyarinya yang gimana. Harus paham dulu sebenarnya tadi, pahami karakteristiknya, kemudian lihat kita nih butuh yang kayak apa, pekerjaan kita kayak apa. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang memang mencari yang seperti itu gitu ya. Nah, itu akan sangat mudah, proses seleksi rekrutmennya nggak terlalu penuh gonjang-ganjing gitu ya. Tapi kalau perusahaannya yang saklek, yang punya SOP yang ketat, yang nggak fleksibel, misalnya gitu-gitu. Nah itu mungkin kalau mau ngerekrut milenial harus siap dulu di dalamnya gitu kan. Jadi juga proses rekrutmennya juga harus lebih tricky gitu. Tuh ya, ini mungkin untuk para perusahaan ya. Tapi kalau saya lihat nih, sekarang semua perusahaan kayaknya udah mulai meregenerasi para karyawannya ya. Jadi kayak apalagi sekarang bagian humas, marketing gitu kan, itu lebih di-handle sama anak-anak muda ya. Seperti saya juga players ya. Saya merasakan, tapi tetap kerja sama orang yang dewasa gitu ya. Itu rasanya kayak lintas generasi. Oke, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut ya. Nah, tapi nih Mbak ya, untuk pertimbangan untuk sebuah perusahaan yang biasanya menjadi pertimbangan untuk ngerekrut karyawan itu apa aja sih Mbak? Yang selama ini nih kan Mbak, rahasianya dibuka ya. Dibuka lambat sedikit ya, dibuka lambat sedikit. Mungkin sekarang ada fresh graduate yang lagi mau panggilan wawancara mungkin. Nah, kalau udah wawancara kan kayaknya udah tinggal satu langkah lagi untuk menuju lolos gitu kan. Nah, boleh Mbak dikasih tahu gitu. Apa sih kisi-kisinya? Jadi gini, pada dasarnya pedoman yang berlaku di semua perusahaan itu kita cari right man on the right place. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi
apa Mbak kisi-kisinya? Beda perusahaan, beda posisi, itu tuntutannya beda. Ini saya contohin dua bank berarti ya, dua bank untuk satu posisi, misalnya customer service. Ada bank tertentu yang cari customer service itu harus cantik, minimal tinggi segini gitu. Nah itu nanti seleksinya dia mulai dari tinggi badan dulu. Kalau nilai segini nggak lolos ya udah nggak lolos tahap berikutnya. Tapi ada bank juga, ini kisah nyata ya, yang udah bilang dari awal saya butuh yang teliti. Jadi psikotes dulu. Kalau hasil psikotesnya nggak bagus, dia nggak lanjut. Bodoh amat dia mukanya jerawatan gitu-gitu. Yang penting dia teliti tuh. Jadi kalau ditanya apa sih Mbak yang dilihat perusahaan, tadi ingat bahwa prinsipnya right man on the right place. Beda perusahaan, beda posisi, dia akan cari orang yang berbeda. Nah tadi yang saya bilang di awal, gimana jadi kita harus kenal diri kita. Kita tuh orangnya kayak apa sih? Terus kita lihat tuntutan perusahaannya kira-kira, oh ini bank milik pemerintah gitu, sehingga nggak perlu yang gimana-gimana misalnya. Atau oh ini bank swasta, dia perlu yang seperti ini. Berarti nanti ketika dia cari orang, dia pasti cari yang seperti ini. Misalnya tadi bank pemerintah misalnya carinya yang cantik gitu. Kalau kita sadar diri, misalnya tinggi kita nggak segitu, misalnya kita nggak suka make up, nggak usah ngelamar ke situ. Karena udah pasti nggak akan diterima, tuntutan dia cari yang cantik gitu. Jadi kalau nggak diterima itu bukan karena kita nggak cocok, bukan karena kita nggak bodoh, bukan karena kita nggak gimana-gimana, bukan karena ada yang lebih yang lebih suka lebih dekat sama orang dalam gitu ya. Pada prinsipnya berarti kalian bukan orang yang tepat gitu. Jadi pantaskan aja diri dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Tapi itu juga jadi salah satu tahap juga Mbak ya pada saat seleksi kerja itu kan dimulai dari tes administrasi gitu kan. Tapi ya kalau kita jangan kecewa kalau misalnya udah nggak lolos administrasi itu sih ya. Fresh graduate mungkin kan kayak masih belum tahu kan Mbak ya, tahap-tahap itu nanti kalian akan melewatinya. Karena itu makanya kalau melamar tuh jangan, kalau bahasanya jangan lempar ini ijazah, tapi cari tahu dulu dia butuhnya posisi ini. Posisi dulu. Ini ya, kerjaannya tuh apa aja sih dikerja. Kan ada Google gitu ya. Betul. Atau kalau ada yang saudara pernah kerja di posisi tersebut, boleh diajak ditanya kerjanya seperti apa, tuntutnya seperti apa, cari orang seperti apa. Match nggak dengan diri kita? Kalau dari awal udah nggak match, lebih baik nggak usah lamar, walaupun orang tua pengen kita kerja di bank gitu kan. Nah itu namanya lempar, buang ijazah, udah jelas nggak akan keterima karena bukan orang yang tepat di waktu yang tepat atau posisi yang tepat. Tuh players ya, jadi jangan buang-buang ijazah dan buang-buang waktu mungkin ya jadinya ya. Tapi ada nggak sih Mbak nilai plus yang memang ini dicari sama perusahaan? Kayak tadi tuh yang salah satu bank swasta, dia nyarinya yang teliti gitu kan. Nah, ada nggak sih yang lain nih Mbak, yang sesuatu yang yang Mbak pernah temuin deh selama ini perusahaan yang nyari nilai plus yang belum ada gitu di perusahaan lain? Justru biasanya kalau saya nyarinya yang sama ya, per perusahaan tuh nyarinya apa. Tapi kalau yang belum ada, memang per perusahaan tuh pasti punya tuntutan yang unik-unik. Ada tadi bank ini butuhnya kayak gini, bank ini. Jadi kalau ditanya yang berbeda ya memang tiap perusahaan pasti berbeda ya. Justru yang sebenarnya menarik itu apa sih yang sama per perusahaan ini, untuk kita harus tahu mereka butuh apa. Semua perusahaan tuh butuh karyawan seperti apa. Nah itu yang harus kita cari tahu. Dicari tahu ya, tuh ya players ya. Tapi kalau kita melihat kasus yang kita bahas tadi nih Mbak ya, yang mahasiswa viral karena menolak gaji 8 juta yang menurutnya terlalu kecil. Basic pendidikan ataupun juga universitas yang tempat kita menimba ilmu gitu, itu jadi pengaruh nggak sih Mbak? Kalau zaman dulu kan kayak lulusan negeri gitu kan, pasti masuk. Kalau swasta, udahlah minggir dulu swasta gitu kan. Tapi kalau melihat dengan kemajuan zaman sekarang, terus juga dengan kemajuan teknologi, kayaknya anak swasta juga bisa bersaing loh Mbak. Emosi ngomongin anak swasta juga bisa ya. Oke, gimana Mbak? Ini dari sudut pandang pemberi kerja berarti ya, perusahaan. Jadi kalau dari pengalaman saya, asal lulusan dari mana, IPK-nya berapa, itu sebenarnya akan sangat berguna di awal, di proses seleksi. Kenapa? Yang orang lihat kan pasti hal-hal yang tertulis, yang saya bilang ada sertifikat apa enggak, dia lulusan mana, dia IPK berapa. Nah itu yang akan menentukan di proses seleksi, biasanya administrasi gitu orang nyebutnya. Nah tapi kalau sudah masuk di dunia kerja sebenarnya udah nggak lihat lagi lo lulusan mana, lo IPK berapa, lo punya sertifikat ISO berapa misalnya, emang barang gitu ya. Gitu.
itu kalau sudah masuk di dunia kerja Mbak Sep itu juga mungkin ngerasain yang lebih penting itu skill, attitude, terus pengalaman-pengalaman yang sudah membentuk kita sehingga ketika masuk kantor tuh udah bukan kayak anak baru gede ketemu orang besar gitu. Betul. Nah, jadi kalau ditanya apa penting apa enggak, itu penting. Tapi itu kalau pengalaman saya lebih di proses awal untuk menjual diri kita sehingga kita layak untuk ikut proses selanjutnya. Tapi kalau dilihat sekarang bukan universitas yang dilihat, tapi akreditasi ya. Melihat akreditasi dari satu universitas tersebut. Jadi ya salah satu caranya ya dari awal gitu players kalau mau kuliah tuh di tempat yang memang akreditasinya sudah terjamin ya. Dan tadi yang saya bilang, lihat tuntutan posisi pekerjaan atau perusahaan. Misalnya dari awal udah itu wanti-wanti orang tuh harus kerja di bank atau misalnya harus jadi PNS gitu ya. Lihat persyaratan PNS, akreditasi B. Ya, nanti kuliah B, harus cari tempat kuliah minimal yang B. Jadi udah persiapan mau diterima kerja itu jauh sebelum kita lulus, bahkan sebelum kita kuliah pun udah harus dipikirin. Dan kita di sini players lagi minum-minum cantik, makan kue cantik juga ya. Karena sekarang kita lagi ada di Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Nah players jangan lupa kalau mau cobain menu-menu spesial buffet ataupun juga a la carte yang menggoda selera banget, itu bisa di sini players ya. Atau kalau mau nongkrong nih bareng sama teman-teman ataupun juga ngajak pacar itu boleh banget ke Playground Cafe, outdoor cafe yang instagramable banget. Dapatnya dengan konsep yang keren ya, desain interior yang colorful dan juga ada tempat yang enak banget di sana. Jadi players jangan lupa untuk mampir ke Playground Cafe di Hotel Batika Palembang ya. Oke, kita bahas lagi nih playersnya tentang fresh graduate yang sekarang lagi bimbang mencari kerja gitu kan. Apalagi di masa pandemi nih players. Nah, gimana sih Mbak sebenarnya cara yang baik untuk melakukan negosiasi gaji dengan calon kantor baru? Misalnya nih, ditanya pas wawancara, kayak saya tadi bilang nih kan, mau gaji berapa gitu. Ya yang pertama sih ya, yang tadi yang udah Mbak Ica bilang ya, kita harus tahu juga posisinya, harus tahu ini. Nah, tapi cara ngomongnya deh Mbak gitu. Kadang kan kita kayak ya sesuai dengan kebijakan perusahaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, atau sesuai dengan kemampuan saya kadang-kadang gitu. Tapi apakah ada salah satu tips dari Mbak Ica gitu untuk para fresh graduate untuk menyampaikan hal tersebut? Gimana Mbak? Sebenarnya kalau saya sering sarankan bukan ke tips menyampaikan yang tadi yang saya bilang, justru jangan datang dengan tangan kosong gitu. Kita harus paham dulu sebenarnya. Kalau punya orang dalam misalnya yang kerja di sana, kita bisa tanya range gaji dia berapa gitu, untuk levelnya apa, tuntutan kerjanya. Sehingga tadi dengan bisikan-bisikan itu baru kalau disuruh state gaji kita bisa lebih pede gitu ya. Cuma tadi kalau ditanya tips ngomongnya apa ya, sebenarnya lebih kayak komunikasi secara umum aja ya. Jangan terlalu tinggi menghargai diri, kayak contoh yang tadi 8 juta gue lulusan ini loh gitu ya. Tapi juga jangan terlalu rendah menghargai diri tadi. Perusahaan mah seneng gitu ya. Kita harus punya bargain power ketika kita tahu standar harga gajinya di sana segitu atau UMR segini, nawarnya di bawah UMR gitu ya. Dia set harga di bawah UMR, nggak apa-apa bargain, tapi dengan cara komunikasi tentu yang sopan ya. Anggaplah kita ngobrol sama orang tua kita, minta uang jajan lebih gitu ya. Promote diri sendiri pertama tadi kalau kita mau naikin gitu. Apa sih kelebihan kita sehingga kita layak diberi lebih oleh perusahaan gitu. Tapi kalau lebih rendah ya, tapi kalau lebih tinggi ya rezeki ya. Tapi tadi semakin besar digaji itu pasti namanya perusahaan tuh prinsip ekonomi jalan. Iya, betul. Pengorbanan sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Gaji sebesar itu lo udah harus diperes sebesar apa. Ya, tapi yang penting ya bukan diperosikan tanggung jawab ya Mbak ya. Diberikan tugas apa gitu. Iya, tanggung jawab tuh. Makanya ya kalau misalnya untuk untuk yang cewek-cewek mungkin kayak ya udah deh batas jabatan tuh di sini aja deh, karena kan kita sebagai cewek tuh kayak kalau semakin tinggi kita semakin gak punya waktu buat keluarga kan. Ngomong sama diri sendiri Mbak. Nah itu juga tuh, kalau mau bargain juga tadi, cewek atau cowok, kita cewek nih, lihat dulu dia nawarin segitu, tanya misalnya jam kerjanya seperti apa, boleh nggak dia misalnya Sabtu Minggu seberapa sering harus lembur gitu. Nah itu jadi pertimbangan kita, sehingga jangan cuma nuntut hak tapi juga bargain. Kita punya apa, dia minta apa gitu. Nah, tapi nih Mbak ya, ada fenomena yang sekarang tuh banyak terjadi gitu kan. Salah satunya nih
teman kita itu Mbak ya sampai dia sekarang jabatannya itu udah lumayan tinggi Mbak di Play ya. Ini nggak datang orangnya Mbak, nggak ada di sini Mbak. Halo teman kita. Halo teman kita. Tapi nih Mbak ya, itu anak itu ijazahnya kagak diambil Mbak sampai sekarang, tapi jabatannya tinggi Mbak, gajinya gede. Nah, menurut Mbak di zaman sekarang gitu ya, dan tentunya juga sebagai expert di bidangnya gitu ya, untuk dunia kerja sekarang, sepenting itukah titel dan ijazah? Atau kita harus melihat dulu perusahaannya gitu? Kalau kayak saya gitu kan tadi di bidang pendidikan kayaknya itu penting Mbak. Ada jenjang berbeda ya kalau jenjang. S ini sama S ini, S ini. Kerasa Mbak itu Mbak. Iya. Gimana Mbak menurut Mbak? Tadi pertama yang saya sudah cerita, sebenarnya ijazah terus IPK itu di proses seleksi bergunanya di depan, di awal, untuk seleksi screening awal. Tadi ada yang udah kerja sampai itu, tapi jangan khawatir, kakak saya juga, kakak kandung saya udah bahkan udah pindah ke beberapa perusahaan, gajinya masih ijazahnya masih ada di kampus dia kampusnya Bandung itu bukan hal yang ini, karena tadi perusahaan tuh cuma butuh untuk seleksi awal. Kalau ada surat keterangan lulus gitu kan, lulus seleksi proses sampai keterima, dia nggak nyari lagi ijazah. Kecuali tadi perusahaannya butuh karyawan by ijazah. Beberapa perusahaan yang minimarket itu kan tahan ijazah. Iya, gitu betul, kan. betul. Ada beberapa perusahaan yang pendidikan lo S berapa itu menentukan gaji lo gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang ketika lo masuk level segitu, mau lo kuliah sampai S2, S3, S tungtung gitu, gaji lo nggak akan ini gitu. Nggak ngaruh. Yang penting pengalaman gitu kan. Jadi ada juga memang kayak gitu. Oke, berarti ya kita lihat-lihat dia ya pertimbangan perusahaannya gitu ya. Nah, tapi menurut Mbak nih, lebih mementingkan skill atau sertifikasi? Karena jujur Mbak ya, saya pribadi tuh saya ngerasa punya skill Mbak, tapi saya dituntut untuk sertifikasi gitu Mbak. Aduh, saya kok jadi curhat di sini ya. Nggak apa-apa, nggak ada argo. Oh iya. Iya, tiba-tiba nanti keluar bill dari Bu Andri. Ada kasir nanti tiba-tiba Bu Andri DM saya ada ini ya. Satu sesi konseling. Potong gaji nanti saya. Aduh ya Allah. Gimana Mbak? Itu sebenarnya balik lagi tadi ke jenis perusahaan. Beda perusahaan tuh beda tuntutan gitu. Ada perusahaan yang bukan perusahaan juga, posisi ya. Ada posisi tertentu yang butuh skill. Biasanya itu yang level bawah dari staff, operator itu skill sangat berguna. Lo bisa pegang alat ini atau lo bisa aplikasi ini, itu akan jadi nilai tambah lo gitu. Tapi biasanya semakin ke atas itu semakin butuh keterampilan atau kemampuan yang thinking, manajerial, pengambilan keputusan, problem solving gitu. Jadi balik lagi ke perusahaan dan posisinya, dia butuh pegawai yang seperti apa atau posisinya tuh nuntut yang seperti apa. Dan kebetulan Mbak Septi berada di tempat yang menuntut sertifikasi gitu ya, bukan yang skill. Tapi ini Mbak, sebenarnya yang saya kejar itu karena ada tunjangannya. Ya itu tadi ada sertifikasi pasti ada yang dikasih, atau sebaliknya ada yang dikasih pasti ada yang dituntut gitu. Aduh, mau ngejarnya itu tapi ya agak sesek ya Bun. Jadi kalau misalnya penting semua skill penting, tapi skill aja tanpa bukti gitu juga nggak bisa dibuktikan. Tadi sertifikasi gitu. Sertifikasi penting, tapi kalau sertifikasi nggak punya skill juga ujungnya nanti nggak berguna gitu ya. Betul ya. Oke, fresh graduate, apakah Anda siap masuk ke dunia kerja? Kalau menurut saya udah terusin usaha papa aja di rumah. Langsung depresi, nggak jadi ngelamar ya. Habis nonton ini. Aduh ya Allah. Atau langsung yang cewek-cewek langsung kawin aja ya. Cari yang kaya gitu. Iya. Jangan nanti kayak si itu tuh yang baru ditangkap kemarin. Bininya jadi ini baru berapa bulan baru berapa bulan nikah udah tiba-tiba jadi ini kan. Balik lagi. Aduh udah. Jadi gibah kita ya. Oke. Terima kasih ya players Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Ica. Ini seru banget playersnya hari ini. Saya konseling gratis ya. Saya takut banget ini tiba-tiba ada bill, nanti tolong dicek ya Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Ica. Ini dari Magna Penta, psikolog Magna Penta atas sharingnya hari ini. Dan juga terima kasih sekali untuk Hotel Batika Palembang yang sudah menyediakan tempat senyaman ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Players jangan lupa dengerin Heart to Heart bersama Magna Penta, konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang di 975 Play FM. Atau players juga bisa nonton YouTube-nya di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Players juga boleh komen tema apa yang mau dibahas untuk episode selanjutnya. Terima kasih ya players, Septi Angela pamit. Have a nice day and have a nice play. Bye!